Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Batia dan halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model komunikasi helical dance. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Aku Nadira Ratu Sabina, si cutesy. Aku Afifah Nurul Fitriani si Gemai. Aku Azelia Nur Astiani Salsabila si paling badass. Aku Maislana Nabila Zahra si gemas. Aku Nadine Aziz Kandar si Unyu. Dan aku Silmi Balki, si Imut. Salam Yeay! kenal. Kenal semuanya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke slide pertama yang akan dibahas oleh Meisila dan Azelia. Kepada Mei dan Azelia dipersilakan. Nah, jadi untuk bagian pertama, aku akan menjelaskan tentang resume model helical dance bersama Meicila. Jadi, apa sih helical dance itu? Nah, model helical dance ini dikemukakan oleh Frank Dance pada tahun 1987 yang menggambarkan proses komunikasi dengan bentuk spiral atau helix. Menurut Dance, komunikasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang seiring berjalannya waktu, di mana setiap pengalaman sebelumnya akan memengaruhi komunikasi selanjutnya. Oke, Sari. Selanjutnya, aku akan menjelaskan bentuk helix ini menunjukkan bahwa komunikasi bersifat dinamis, kompleks, dan seringkali menghadapi berbagai kesulitan. Dengan model ini, Dance menekankan bahwa proses komunikasi adalah suatu perjalanan berkelanjutan yang tidak pernah berhenti, melainkan terus bertumbuh dan berkembang mengikuti konteks serta pengalaman individu. Oke, selanjutnya kita masuk ke modelnya. Kalau dilihat kayak pusing nggak sih bentuknya tuh spiral melingkar kayak gitu tuh ada artinya nggak sih? Tentu ada dong. Bentuk spiral itu menunjukkan bahwa komunikasi itu tidak berhenti dan tidak kembali ke titik awal, tapi selalu bergerak maju. Spiral juga menggambarkan pola komunikasi itu bisa berulang seperti lingkaran, selalu ada perkembangan baru di setiap putarannya. Spiral juga kalau kita lihat dari paling bawah itu tuh dia ukurannya kecil. Nah, tapi semakin ke atas dia semakin melebar. Ini menggambarkan bahwa komunikasi itu awalnya sederhana, namun dengan pengalaman dan interaksi yang berulang, komunikasi bisa menjadi lebih luas dan kompleks. Kemudian, komunikasi itu juga bisa dianggap sebagai proses evolutif. Artinya, semakin lama akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Setiap lingkaran dalam spiral saling terhubung yang menunjukkan bahwa komunikasi pada saat ini selalu dipengaruhi oleh pengalaman komunikasi di masa lalu. Semakin kompleks itu artinya yang awalnya itu sederhana bisa menjadi lebih rumit. Kayak misalnya dalam suatu pertemanan, awalnya itu dia hanya basa-basi, sekedar perkenalan, tapi kalau udah makin kenal lama, makin dalam, bisa lebih memahami perasaan satu sama lain. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Afifah. Oke, terima kasih banyak Nadira. Selanjutnya aku akan menjelaskan dynamic nih. Tadi kau udah dijelaskan mengenai helical shape, lalu ada evolutionary process, dan sekarang aku bakal ngejelasin tentang dynamic. Yang dimana komunikasi bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan berlangsung seumur hidup.
Setiap interaksi yang kita lakukan itu membangun dasar bagi interaksi berikutnya, sehingga komunikasi kita terus bertambah sesuai pengalaman dan pengetahuan. Anyway, kita tuh kalau ngeliat gambar di sini tuh kayak spiral kan. Ya di mana tuh bentuk spiral ini yang semakin lebar nih, itu menunjukkan bahwa proses komunikasi itu selalu bergerak maju. Dan apa yang dikomunikasikan itu akan mempengaruhi struktur dan isi komunikasi yang terjadi pada waktu berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadine. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh model komunikasi dari helical dance sendiri. Berdasarkan penjelasan yang tadi udah dijelaskan sama Nana sama Apip tentang model-model yang ada di komunikasi helical dance ini, contoh yang pertama dari helical dance sendiri adalah hubungan pertemanan yang diawali dengan perkenalan, kemudian berlanjut semakin dekat sehingga menimbulkan komunikasi yang berulang dan membuat kedekatan yang intens. Jadi, sebuah hubungan yang mungkin di awal hanya sekedar berkenalan, perlahan akan semakin dekat dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara berulang, sehingga membuat kedekatan itu semakin intens. Selanjutnya ada evolutionary process yang akan dijelaskan oleh Silmi. Baik, aku akan mengasih contoh tentang evolutionary process, yaitu anak kecil yang awalnya hanya bisa mengucapkan kata sederhana, lalu tumbuh menjadi kalimat yang lebih panjang, hingga akhirnya mampu berdiskusi dengan topik yang kompleks. Dan contoh terakhir ada di dynamic, yaitu setiap interaksi, contohnya dengan pasangan kita sendiri, itu kita yang bisa menentukan apakah komunikasi kita ini akan memperkuat atau melemahkan hubungan kita, tergantung bagaimana kita dengan pasangan kita berkomunikasi. Sekian dari contoh yang bisa kami sampaikan. Baik, ini ada daftar referensi dan partisipasi anggota kelompok yang dimana nih, kalau yang dari penjelasan-penjelasan yang sudah kita berikan, itu ada referensi atau sumber yang kita berikan. Nah, teman-teman, kalau udah nonton video ini, bisa banget nih lihat dari referensi-referensi yang kita berikan. Siapa tahu dari referensi-referensi yang kita berikan ini, teman-teman jadi lebih paham mengenai helical dance seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita kasih ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih semua yang sudah nonton. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima Terima kasih Mbak Bye-bye. Tia. kasih. Dadah. Terima kasih Mbak Tika dan Nadia dan semua. teman-teman semuanya. Bye-bye. Thank you.